Era baru Selecão dimulai. Carlo Ancelotti resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil mulai 2026 Rio de Janeiro, 25 Mei 2026. Dalam keputusan bersejarah yang menandai arah baru sepak bola Brasil, Federasi Sepak Bola Brasil, CBF, secara resmi menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih kepala tim nasional Brasil. Ancelotti, salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola modern, akan mulai menangani Selecão setelah kontraknya bersama Real Madrid berakhir pada musim panas 2026. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden CBF, Ednaldo Rodrigues, dalam konferensi pers megah yang digelar di markas besar federasi di Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Disaksikan ratusan awak media dan jutaan penonton dari seluruh dunia, kabar ini menegaskan bahwa Brasil, negara pemilik 5 trofi Piala Dunia, siap memulai babak baru dengan sentuhan Eropa yang langka namun penuh perhitungan. Penunjukan yang mengakhiri spekulasi panjang rumor tentang ketertarikan CBF terhadap Ancelotti sudah merebak sejak awal 2023. Namun baik pihak Ancelotti maupun Real Madrid selalu bersikap diplomatis. Kini semuanya menjadi terang. Ancelotti telah menandatangani prakontrak dan akan mengambil alih kepelatihan Brasil pasca Copa America 2026, menjadikannya pelatih asing pertama yang menangani Brasil dalam 60 tahun terakhir. Kami telah melalui proses evaluasi panjang, penuh pertimbangan, dan Ancelotti adalah pilihan terbaik yang bisa kami ambil, kata Ednaldo Rodrigues. Kami tidak hanya mencari pelatih hebat, tapi pemimpin yang bisa menyatukan generasi emas Brasil yang baru dan memandu mereka menuju kejayaan. Seorang maestro untuk generasi baru, Carlo Ancelotti, bukan nama sembarangan. Ia adalah satu-satunya pelatih yang berhasil memenangkan liga di 5 negara berbeda. Italia, AC Milan, Inggris Chelsea, Prancis PSG, Jerman, Bayern Munich, dan Spanyol, Real Madrid. Ia juga menjadi pelatih pertama yang memenangkan 4 trofi Liga Champions UEFA, menjadikannya figur legendaris di panggung sepak bola dunia. Tetapi yang membuat Ancelotti ideal bagi Brasil bukan sekadar catatan trofinya, melainkan gaya kepemimpinannya. Tenang, karismatik, dan paham mengelola egosentrisme pemain-pemain bintang. Ia dikenal sebagai pelatih yang mampu membuat timnya bermain cair dan menyerang, tanpa melupakan keseimbangan taktik, perpaduan yang sangat Brasil dalam esensinya. Ikatan khusus dengan para pemain Brasil Ancelotti akan mewarisi skuad yang tengah dalam transformasi, namun penuh talenta. Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Eder Militão, semuanya adalah anak asuhnya di Real Madrid dan telah tumbuh di bawah arahannya. Hubungan personal Ancelotti dengan para pemain ini menjadi kunci dalam keputusan CBF. Vinicius Junior, yang disebut-sebut sebagai calon pemimpin generasi baru Brasil, menyambut pengumuman ini dengan penuh antusiasme. Dia bukan sekadar pelatih bagi kami, dia adalah mentor, seorang ayah di ruang ganti. Saya tidak sabar melihat dia mengenakan jas Brasil dan berdiri di pinggir lapangan untuk kami, tulis Vinicius di media sosial. Strategi jangka panjang dan harapan menuju 2026 CBF menjelaskan bahwa penunjukan Ancelotti bukan hanya untuk Piala Dunia 2026, tetapi sebagai fondasi proyek jangka panjang. Ia akan diberikan kewenangan penuh untuk membentuk staf teknis, termasuk kemungkinan membawa serta beberapa asistennya dari Real Madrid. Selama masa transisi menuju 2026, Brasil akan tetap dipimpin oleh staf interim yang diproyeksikan berasal dari dalam negeri, termasuk pelatih U20 dan teknisi senior. Ancelotti juga akan mulai terlibat dalam pemantauan dan pemilihan pemain dari kejauhan, serta ikut menyusun program regenerasi skuad yang sebelumnya ditangani oleh Fernando Diniz. Tujuan utamanya jelas, memenangi Piala Dunia ke-6 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan membangkitkan kembali identitas sepak bola Brasil di mata dunia. Reaksi dunia sepak bola kabar ini segera menjadi berita utama di seluruh dunia. Di Italia, media menyambut bangga bahwa putra terbaik mereka akan melatih negara sepak bola terbesar di dunia. Di Spanyol, Madridistas menyampaikan rasa kehilangan sekaligus bangga. Sementara itu, di Brasil sendiri, reaksi publik beragam.
antara optimisme tinggi dan keraguan historis terhadap pelatih asing. Namun satu hal tak terbantahkan, Carlo Ancelotti membawa kredibilitas, pengalaman, dan visi internasional yang dibutuhkan Brasil untuk kembali menjadi penguasa dunia. Seleção and Il Maestro. Awal sebuah legenda baru, Ancelotti bukan hanya pelatih, ia adalah arsitek takdir. Dan kini ia memiliki panggung paling eksotis, penuh tekanan dan penuh warisan dalam sejarah sepak bola. Brasil. Akankah sang maestro Italia mampu mengubah samba menjadi simfoni kemenangan yang baru? Dunia menunggu dan Brasil kembali berharap. Carlo Ancelotti adalah salah satu pelatih sepak bola paling sukses dan dihormati dalam sejarah dunia. Ia berasal dari Italia dan lahir pada 10 Juni 1959. Sebelum menjadi pelatih, Ancelotti adalah pemain tengah yang elegan dan cerdas. Ia bermain untuk klub-klub besar seperti AS Roma dan AC Milan, serta membela tim nasional Italia. Namun, namanya benar-benar mendunia ketika ia beralih ke dunia kepelatihan. Berikut beberapa fakta penting tentang karier dan pencapaiannya. Karier kepelatihan Carlo Ancelotti. 1. Rekor Liga Champions. Ia adalah satu-satunya pelatih dalam sejarah yang memenangkan Liga Champions sebanyak 4 kali sebagai pelatih kepala. 2 kali bersama AC Milan, tahun 2003 dan tahun 2007. 2 kali bersama Real Madrid, 2014 dan 2022. 2. Juara di 5 liga top Eropa. Ancelotti menjadi satu-satunya pelatih yang pernah menjuarai liga domestik di 5 liga top Eropa. Serie A Italia, bersama AC Milan Premier League, Inggris, bersama Chelsea Ligue 1, Prancis, bersama Paris Saint-Germain Bundesliga, Jerman, bersama Bayern Munich La Liga, Spanyol, bersama Real Madrid. Karakter dan gaya melatih. Carlo Ancelotti bukan tipikal pelatih yang meledak-ledak di pinggir lapangan atau kerap menjadi headline karena perseteruan dengan pemain atau pejabat klub. Ia dikenal dengan pendekatannya yang tenang, lembut, namun penuh kendali. Gaya ini menjadikannya berbeda dari banyak pelatih top lainnya di Eropa, yang seringkali menggunakan gaya kepemimpinan keras atau konfrontatif. Ketika timnya mengalami tekanan, Ancelotti tak panik. Ia tetap berdiri atau duduk dengan ekspresi datar, kadang hanya sesekali memberikan instruksi singkat atau isyarat kecil dari pinggir lapangan. Baginya, kepanikan adalah racun dalam ruang ganti dan seorang pelatih harus menjadi jangkar yang menjaga kestabilan tim. Hal ini membuat para pemain merasa aman secara psikologis, bahkan di tengah tekanan pertandingan besar. Secara taktik, Ancelotti dikenal sebagai seorang pragmatis yang cerdas. Ia tidak terikat pada satu sistem atau filosofi tunggal. Dalam kariernya, ia pernah menggunakan berbagai formasi, dari 4-4-2 berlian, 4-3-3, hingga 4-2-3-1 dan 4-4-2 datar. Semua disesuaikan dengan kekuatan dan karakter pemain yang ia miliki. Ia tidak memaksakan sistemnya kepada pemain, melainkan membentuk sistem berdasarkan potensi maksimal dari skuadnya. Itulah sebabnya ia bisa sukses di berbagai klub, budaya, dan liga yang berbeda. Bagi Ancelotti, sepak bola bukan hanya soal strategi, tapi juga soal relasi manusia dan kepercayaan. Ia membangun ruang ganti dengan atmosfer harmoni dan saling respek. Ketika pemain merasa dipercaya, mereka akan tampil dengan lebih bebas, lebih percaya diri, dan rela berjuang untuk pelatihnya. Inilah inti dari filosofi Ancelotti. Harmoni menciptakan kemenangan, bukan sebaliknya. Hubungan dengan pemain. Salah satu kekuatan terbesar Ancelotti sebagai pelatih adalah kemampuannya menjalin hubungan yang sehat dan kuat dengan para pemain, bahkan yang bertitel bintang dunia. Banyak pemain yang menyebutnya sebagai pelatih yang juga ayah, karena caranya mendekati pemain bukan hanya sebagai atlet, tetapi juga sebagai manusia yang punya emosi, tekanan, dan kebutuhan. Cristiano Ronaldo, salah satu pemain paling perfeksionis dan kompetitif di dunia, menyebut Ancelotti sebagai pelatih yang tahu kapan harus mendorong dan kapan harus mendengarkan. Saat melatih Real Madrid, Ancelotti tidak pernah memaksakan Ronaldo untuk bertahan terlalu dalam. Ia memahami kekuatan utama sang bintang adalah menyerang dan membangun sistem di mana
Ronaldo bisa berkembang maksimal tanpa kehilangan keseimbangan tim. Zlatan Ibrahimovic, yang dikenal sulit ditaklukkan oleh banyak pelatih, sangat menghormati Ancelotti. Dalam bukunya, Zlatan menyebut Ancelotti sebagai pelatih yang tak banyak bicara, tapi membuatmu ingin mati di lapangan untuknya. Kalimat itu menunjukkan betapa Ancelotti mampu memimpin tanpa harus membentak atau menekan. Kaká, sang maestro asal Brasil yang pernah menjadi pemain terbaik dunia, juga merasakan hal yang sama. Di bawah asuhan Ancelotti di AC Milan, Kaká mencapai puncak karirnya. Ia sering menyebut Ancelotti sebagai pelatih yang membantunya tumbuh, bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai pribadi. Banyak pemain muda pun merasa nyaman berkembang di bawah bimbingannya, karena Ancelotti memberi ruang bagi talenta muda untuk belajar, membuat kesalahan, dan bangkit, tanpa takut dimarahi atau diasingkan. Ia adalah pelatih yang mendengarkan sebelum berbicara, dan memahami bahwa rasa percaya dari pelatih adalah bahan bakar terkuat bagi perkembangan seorang pemain.